TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja seperti biasa pemirsa Sultan TV bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co dan juga official YouTube kami di @sultantv.co dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan juga pemirsa, ini Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan dimanapun dan juga kapanpun nih. Mungkin sambil Anda di rumah sambil work from home atau juga sambil melakukan aktivitas seperti biasa, langsung untuk kunjungi fanpage Facebook, YouTube dan juga official streaming kami tentunya di sultantv.com. Dan tentu saja seperti biasa nih pemirsa Sultan TV di rumah, Hani hari ini edisi hari Jumat kali ini tidak sendiri dan hanya akan perkenalkan nanti narasumbernya hari ini siapa. Dan tentu saja spesial sekali talk show kali ini juga ini kita mengundang narasumber yang luar biasa dari Dinas Lingkungan Hidup. Tentu saja kita akan bahas mengenai sampah, pengelolaan sampah, dan kita lihat yang kita ketahui memang di Kota Serang sendiri baik itu kabupaten maupun juga di beberapa daerah kita masih melihat banyak sekali sampah gitu yang ada di baik itu di pinggiran jalan ataupun di beberapa tempat. Tapi juga tidak memungkiri bahwa juga Hani juga sering melihat bahwa memang di setiap kota juga ada para pembersih sampahnya juga sudah disediakan. Kemudian juga apakah memang sudah punya tempat penampungan sampah? Kita akan bahas selengkapnya tentu saja. Tema kali ini mengenai sampah masih bertebaran, salah siapa? Kita akan bahas dengan narasumber kita hari ini yang luar biasa, ada Bapak Roni Yurani SS MSI dari Kepala Bidang Penataan dan juga Penataan Lingkungan Hidup ya Pak ya? Betul, betul. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Neng ya? Sehat juga Ya. barangkali maskernya dikejar. Oke, terima kasih. Ya. Dan juga Hani ingatkan pemirsa bahwa kami juga di sini terapkan protokol kesehatan Pak ya? Iya, betul. Karena memang ini masih COVID-19 Betul. dan tentu saja ini juga menggunakan face shield. Bapak juga tadi datang ke sini menggunakan masker juga Iya. dan kita sudah menjaga jarak Iya. hari ini nih. Bapak luar biasa, Amin. sehat, semangat. Alhamdulillah semangat. Aja kendor, Kota Serang aja Iya. kendor. Nah ini Bapak menarik, terima kasih Iya. sebelumnya Hani ucapkan Iya. sudah hadir di Sultan TV. Sama-sama Di nih. sela-sela kesibukan Bapak Iya. mungkin Pak ya. Ya. Di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan untuk hadir dan datang ke sini, kita sharing dan ngobrol mungkin Pak ya. Insyaallah, Nah, Insyaallah. oke pemirsa juga mungkin ingin yang bertanya bisa langsung nanti di live chat di YouTube kami di @sultantv.co. Apa yang ingin ditanyakan boleh sekali, nanti akan ada di segmen 2 atau segmen 3 nanti yang hanya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya jika memang ada. Dan juga tentu saja hari ini kita akan bahas mengenai sampah masih bertebaran katanya. Ini salah siapa sebenarnya? Oh. Tapi sebelum ke situ Bapak hanya ingin tahu terlebih dahulu, mungkin pemirsa Sultan TV juga ingin tahu Bapak kesibukannya Iya. atau setiap harinya seperti apa Iya. nih Pak? Terima kasih Eng atas kesempatannya, juga para pemirsa selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, semuanya kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kesibukan sehari-hari biasa, karena saya sebagai ASN ya, sebagai ASN tentunya pagi sesuai dengan jadwal kerja kita jam 7.30 sudah ada di kantor. Kadang-kadang juga kita sebelum jam 7 juga sudah di kantor, pulang biasa kadang-kadang juga jam 5 ya, tidak kurang dari jam habis maghrib lah ya, sampai habis maghrib yang pulang ya. Itulah barangkali tuntutan tugas kita sehari-hari ya, sehari-hari. Tapi di tengah pandemi seperti ini gimana nih Pak? Apakah memang work from office, work from home atau Iya. ganti-gantian Iya. Pak? Kebetulan memang di saat pandemi company ini COVID-19 ini ada kebijakan juga dari Pak Wali Kota. Kita sistem ada shift ya, Shift, di shift ya, oh, di shift. oke. Jadi ada sistem piket,
tapi itu pun untuk eselon 4 dan di bawahnya. Kalau kami di eselon 3 dan eselon 2 memang tetap kami standby di kantor nih ya, standby. Jadi itu kita bagi-bagi ini, kita mungkin sebagai pelayanan ya. Jadi tetap kami berada di kantor gitu nih, Tapi ya. tetap terapan protokol kesehatan Protokol juga di kesehatan kantor, kita Pak, itu tetap kita Oke, tetap protokol terus, kesehatan. Oke, luar biasa ini kesibukannya Iya. setiap hari berarti Bapak ya. Alhamdulillah. Wah, Kadang-kadang kita alhamdulillah. juga hari Sabtu, hari Minggu Hari juga. Sabtu Minggu juga Pak. Kalau memang kita ini ya kita terus kalau memang masyarakat ada keperluan ini pelayanan ya kami juga hari Sabtu dan kadang-kadang hari Minggu juga bersama dengan Pak Kades kita selalu kita sempatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Serang. Pasti ya untuk Iya. masyarakat Kota Serang. Nah Iya. ini juga Bapak dari Kepala Bidang Penataan dan juga Penataan Lingkungan Iya, betul, Pak. Kota Serang Pak ya. Betul, Ini betul. DLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Pak. Iya, betul, betul. Oke, nah di Kota Serang. Nah kita melihat kondisi apa namanya sampah sendiri nih Pak. Iya. Kita sebelum ke sampah mungkin nanti juga Hani ingin tahu terlebih dahulu dan juga pemirsa mungkin ingin tahu sebenarnya apa sih DLH itu Dinas Iya. Lingkungan Hidup, kemudian Iya. apa sih peran Iya. dan juga Iya. serta tugas fungsinya Pak Betul, kira-kira. betul, iya. Dinas Lingkungan Hidup yaitu salah satu organisasi perangkat daerah Oke. yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Serang sebelum Dinas Lingkungan Hidup awalnya kantor lingkungan hidup, yaitu kantornya itu di kepala OPD-nya itu setingkat di eselon 3. Oke. Selanjutnya pergeseran waktu statusnya meningkat menjadi Badan Lingkungan Hidup. Oke. Setelah Badan Lingkungan Hidup kita karena pelayanan sehingga statusnya menjadi kantor dinas atau Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Dinas Lingkungan Hidup pekerjaannya adalah melayani membantu Pak Wali Kota terkait dengan penanganan lingkungan hidup. Oke. Tentu selain pembahasan atau mungkin peran dan juga tugas fungsi utama di lingkungan hidup. Nah untuk fokusnya kalau di Kota Serang sendiri, Dinas Lingkungan Hidup inti untuk fokus kemana sih Pak kira-kira? Dinas Lingkungan Hidup secara struktur organisasi dipimpin satu kepala dinas, dibantu dengan sekretaris, Baik. kepala dinas dan 3 kepala bidang. Ya. Di antaranya kepala bidangnya kepala bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, Oke. yaitu saya sebagai kepala bidangnya. Oke. Ada kepala bidang pencemaran lingkungan. Yang ketiga bidang persamahan dan limbah B3. Oh. Ya, jadi satu kepala dinas dan insya Allah mungkin sekarang sedang disusun perdanya, sudah disahkan, tinggal nanti kita ada peningkatan status yang dari tipe B, sekarang tipe B, nanti mungkin insya Allah tahun depan statusnya akan meningkat juga menjadi tipe A. Oke. Mungkin bidangnya juga akan bertambah. Jadi ada bidang pengawasan dan penegakan hukum. Oke. Ya, artinya yang itu akan mengawasi tentang terkait dengan pencemar lingkungan, juga seperti sekarang ini sampah dan sebagainya. Oke. Itu nanti satu bidang. Tidak menutup kemungkinan ada 5 bidang. Dan ada satu lagi bidang ditambah bidang pertamanan dan bidang kehutanan dan pertamanan. Jadi itu menangani tentang pertamanan dan RTLH, ruang terbuka hijau, RTH, ruang terbuka hijau. Baik. Yang pindahan dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Bidang itu akan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Oke, cukup luas dan banyak ya Pak? Ya, agak lumayan juga, agak Peran- lumayan. Iya. agak Agak lumayan. tugasnya Iya. gitu Pak ya, Agak ternyata ada lumayan. bidang-bidang khususnya. Iya. Nah, kalau terkait sampah, apakah memang khusus di bidang Bapak? Ya, kebetulan memang bidang sampah ini, penanganan sampah ada bidangnya bidang persamahan dan limbah B3. Oke. Kebetulan kalau saya ini bidangnya kalau di Bapeda itu bidang perencanaan ya. Baik.
perencanaan penataan lingkungan, kaitannya dengan masalah penanganan izin AMDAL dan juga. sebagainya. Iya, penyusunan perencanaan bagaimana penataan lingkungan. Dari perencanaan ini kami membuat skala prioritas, menyusun rencana lingkungan hidup itu. Ya. Kalau ini sebetulnya bidang kebersihan. Kebetulan memang ada tugas yang lain, Pak Kadis udah diwakili oleh Pak Roni. Gitu. Tapi ini juga Bapak Bapak kan tadi di Dinas Lingkungan, bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, ya Pak ya. Nah, ini kan berarti sangkupannya juga pasti nyambung lah ke ini semuanya, ke sampah juga kan semuanya gitu. Lingkungan hidup apalagi gitu kan. Semuanya, karena ini juga kan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga ini masyarakat yang kita lihat gitu Pak ya. Sampah kalau Hani sendiri nih Pak ya, gitu. Ini kan dari orang Kabupaten Serang datang ke Kota Serang gitu. Dari Kabupaten Serang aja, Hani masih ada aja gitu yang Hani tadi disampaikan di awal juga bahwa masih ada di pinggir jalan aja itu yang sampah menumpuk gitu Pak. Walaupun memang sempat beberapa kali ini ada penanggulangannya enggak sih, pengelolaannya seperti apa sih harusnya gitu ya. Nah, jika melihat ke arah situ Pak, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri sebenarnya gitu, apakah memang sampah-sampah yang bertebaran tersebut dikelola atau memang dibiarkan atau seperti apa nih Pak kondisinya? Terima kasih, ini juga memang tema yang sangat baik ini. Sampah bertebaran salah siapa gitu. Ini saya juga sangat menarik. Bukan salah ibu mengandung nih kan? Ya, tentunya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang Kota Serang adalah salah satu ibu kota provinsi Banten yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Ya, Kota Serang berdiri pemekaran dari Kabupaten Serang. Sekarang ini jumlah penduduk di Kota Serang itu kurang lebih sebanyak, berdasarkan data yang dari Dinas Kependudukan, itu 650.000 penduduk. Itu baru yang data yang ada jumlah penduduknya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini ibu kota provinsi, kalau jiwanya juga akan lebih banyak, karena kan orang yang dari luar kota Serang ada yang ngontrak juga di Kota Serang, ya kan, dari luar provinsi Banten ada juga, karena mungkin ada yang kerja di provinsi, ada di Kota Serang, ada yang kerjanya di Kabupaten Serang tapi tinggalnya di Kota Serang, ada yang kerja di Cilegon, tinggalnya di Kota Serang, sehingga tidak kurang dari 900.000 penduduk di Kota Serang. Banyak ya Pak ya? Iya, jadi tidak menutup kemungkinan itulah akan mempengaruhi volume sampah di Kota Serang. Tapi bagi kami sebetulnya ini salah satu tantangan. Kalau saat ini masyarakat bahwa termasuk Neng Hani juga, ini sampah itu menjadi momok gitu kan, menjadi momok. Ini sampah ini menjadi momok. Ini bagi kita yang belum tahu bagaimana cara pengolahannya, ini menjadi momok. Tapi kalau bagi yang sudah tahu nanti pengolahan sampah itu, sebetulnya sampah itu adalah menjadi anugerah juga sebetulnya. Karena kenapa? Sampah ini bisa juga akan menimbulkan nilai ekonomis, ya. Bisa diolah. Nah, itu sebetulnya sampah itu. Kalaupun memang kita salah siapa sekarang, kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ya. Karena kalau di Kota Serang kita juga ada Perda, di Perda nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, keamanan dan kebersihan. Ya kan? Artinya di situ di pasal 15 juga diatur bahwa tanggung jawab kebersihan itu, tanggung jawabnya adalah seluruh masyarakat, ya, termasuk pemerintah. Ya, di situ juga ada peran masyarakat punya tanggung jawab kebersihan itu. Dan diatur juga di masih Perda yang sama di pasal 16-nya juga itu bahwa sebetulnya tanggung jawabnya apa sih sebetulnya, yaitu diantaranya bangunan, rumah gitu, tempat tinggal, sarana fasilitas umum, itu juga tanggung jawab kita bersama. Sehingga masyarakat punya tanggung jawab bagaimana sampah itu jangan sampai bertebaran, sampah itu juga harus dibuang pada tempatnya,
harus dikelola dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu jadi cuma mungkin nanti kita sampaikan ini masih ada kendala-kendala seperti apa, mungkin permasalahannya seperti apa. Kita memang masih banyak permasalahan-permasalahan itu. Ya memang kita juga sampah di Kota Serang ini kurang lebih dengan penduduk seperti itu tidak kurang dari satu hari volume sampah itu di angka 1.650 meter kubik satu hari. Iya, 600 meter kubik satu hari. Satu hari ya kita itu. Dan memang kita masih banyak kendala, masih punya keterbatasan, sehingga memang kita baru bisa terangkut yang punya TPS di 90 TPS yang ada di Kota Serang. Dengan kontainer juga kita sekitar 60, dari situ kita baru bisa terangkut sampah yang dibawa ke TPS Cilowong itu. Kita punya TPS di Cilowong kurang lebih di angka 850 meter kubik, sehingga baru sekitar kurang lebih di 53% yang baru kita tertangani, sehingga masih itu termasuk sampah liar yang sudah kita angkut. Ya termasuk sampah liar ya, yang ya mungkin sampah yang tadi itu yang bertebaran di jalan itu kita baru terangkut sekitar 53%-nya dari volume sampah 650 meter kubik itu sehari. Ya. Nah ini sekitar satu hari 1.650 meter kubik itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Iya, jadi setiap tahun kita memang meningkat karena memang dengan pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk, belum orang bisa kita dari luar Kota Serang kita buang sampah juga kadang-kadang di jalan pluk gitu kan, ya sembarangan begitu, sehingga memang itu juga mempengaruhi volume sampah yang ada di Kota Serang. Baik, melihat Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kan tadi juga Bapak katakan bahwa sudah ada pengelolaan sampah juga, dan tentu saja jika orang yang mengerti dan juga paham ini bisa dikelola dan bahkan memiliki nilai jual, katakanlah Pak ya. Kemudian juga ini sudah ada 90 TPS yang ada di Kota Serang sendiri, dan ini ada kontainer juga ya Pak ya, ini untuk mengangkut bahkan sampah-sampah liar, tidak hanya sampah rumah tangga yang memang sudah ditaruh di situ misalnya ada tempatnya khusus. Nah tapi ini Pak jangan dijawab dulu nih, kita kayaknya nanti bahas itu kita break terlebih dulu ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co dan juga official YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa Anda juga follow Instagram kami di @sultantv.co, karena siaran Sultan TV juga ini bisa Anda saksikan melalui berbagai platform digital dan mudah sekali diakses dimanapun Anda berada dan juga kapanpun, karena siaran kami juga ini live streaming terus dari pagi sampai malam nih pemirsa. Dan tentu saja tadi juga kami sudah berbincang di segmen 1 tadi dengan Pak Roni ya Pak, dari Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Pak ya. Betul, Nah betul. ini masih membahas tentang sampah, tadi juga sudah disinggung sedikit nih pemirsa bahwa sampah masih bertebaran, salah siapa gitu kan. Nah ini perlu adanya tanggung jawab bersama Betul, ya betul. Pak ya. Ini bukan kita tidak bisa menyalahkan Tidak, siapa-siapa tidak gitu ada kan. siapa-siapa. Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Nah tadi juga sudah disinggung tentang dari bidang DLH sendiri, dari bidang penataan dan juga lingkungan hidup. Nah ini kan ada pengelolaan sampah yang khusus juga. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan bahwa sebenarnya di Kota Serang ini sudah disediakan 90 TPS, TPS, kemudian Pak. juga ada Ada kontainer 60 kontainer, iya. kontainer Pak, 60 Kontainer, Oke, iya. 60 kontainer juga ini kan merupakan salah satu upaya juga yang Upaya. dilakukan ya Pak ya dari pihak DLH. Tapi sejauh ini apakah tertampung atau mungkin dari 90 TPS itu tuh dibagi ke dalam beberapa daerah-daerah di Iya. 6 kecamatan di Kota Serang itu Pak? Atau seperti apa nih? Terus kemudian apakah itu menjadi efisien atau seperti apa nih? Karena ada TPS 90 TPS tersebut, apakah masyarakat juga selalu membuang Iya. sampah ke situ Iya. atau seperti apa kondisinya Pak? Baik, Neng. Hmm. Sebetulnya begini, penanganan sampah memang Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Baik. sekarang ini memang tadi sudah disampaikan bahwa kondisi volume sampah di Kota Serang ini kurang lebih 1.650 meter kubik per hari. Baik. Kita sedang menangani ada 2 penanganan, satu penanganan sampah, timbunan sampah, Baik. dan penanganan timbulan sampah. Timbunan. Timbunan dan timbulan, Oke. timbulan dan timbunan. Oke. Timbulan yaitu sampah yang sehari-hari ini yang datang dari rumah, ada yang disimpan di jalan, ada yang disimpan di TPS, yang kita angkut sehari-hari ini itu timbulan. Baik. Ada timbunan. Timbunan. Timbunan itu yang sekarang berada di TPAS Cilowong, tempat pengolahan sampah Cilowong. Kita memang Kota Serang ini punya TPA Cilowong ini kurang luas lahannya, memang sih kurang lebih sekitar 15 hektar. Baik. Tapi untuk lokasi penampungan sampahnya itu kurang lebih 8 hektar. Yang sisanya itu dipakai gudang, jalan dan sebagainya. Baik. Nah, di TPA Cilowong ini kita berdiri dari tahun 1995. Baik. Penyerahan dari Kabupaten Serang. Nah, seiring berjalan memang kita dari tahun 95 itu sampai sekarang memang volumenya sudah tidak memenuhi syarat lagi sebetulnya. Makanya di tahun kemarin, tahun 2019 memang sudah 2 kali kejadian. Tahun 2009 pernah jadi kejadian juga longsor. Di tahun awal 2019 kita juga kena musibah longsor, sehingga menelan korban 2 orang, sampai sekarang juga memang tertimbun sampai tidak ketemu sampai sekarang ya. 3 orang, yang 1 orang selamat, 2 orang yang sampai sekarang tertimbun, yang 1 alat berat yang sampai sekarang tertimbun. Nah, sebetulnya kita sudah tidak bisa menampung itu. Cuma kami sedang berupaya dengan pimpinan kami bagaimana kalau diibaratkan kita cangkir ini kan cuma volumenya segini, airnya cuma cukup 1 gelas ini. Benar. Kalau kita tidak diminum lagi, ditambahin terus kan otomatis luber kemana-mana. Ya, benar, Pak. iya kan. Sehingga kami ini yang namanya sampah timbunan. Ini kami sedang berupaya bagaimana timbunan ini supaya kita tidak menambah lahan lagi, karena kita yang namanya mau menambah lahan untuk penyimpanan sampah itu yang menjadi masalah. Apalagi kita di perumahan-perumahan tuh nggak mau sebetulnya dikasih TPS itu kan, karena permasalahannya
bau katanya, menimbulkan bau. Nah, ini yang sedang menjadi masalah. Insya Allah di tahun 2021 tahun depan kami sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Hapus Nusantara untuk menangani timbunan sampah ini yang kita angkat, sampah ini kita produksi akan menjadi apa namanya kompos, penghasilan kompos yang akan bermanfaat untuk pertanian, yang asap pupuk cair juga dan karbon aktif. Baik. Dari residu sampah ini nanti kita tidak ada residu dan menghasilkan pengolahan sampah ini habis nanti kita kontrak kurang lebih nanti 10 tahun kita kontrak, mudah-mudahan di 5 tahun kita dulu selesai. Ya, sehingga nanti sampah yang ini kosong diisi lagi kan gitu ya. Baik, jadi iya. nanti kita tidak penuh. Itu di penanganan di hulu, di hilir. Di hilir, baik. Nah, kita bagaimana penanganan di hulu supaya masyarakat ini kita jangan mengurangi sampah yang harus dibawa ke hilir, karena kita dengan ada keterbatasan armada juga. Untuk diketahui memang armada kita sekarang ini cuma punya 35 armada. Di 24 dump truck, sisanya amrol. Ya, kendaraan itu yang untuk angkut kontainer ya Neng ya. Itu yang kita sebetulnya dengan volume sampah itu kalau kita memang kalau mau kita angkut semua itu minimal 90 unit kendaraan kita harus persiapkan. Nanti kita bagi satu hari 3 rit. Itu insya Allah yang sampah semua ini bisa terangkut. Tapi bagaimana nanti kita untuk mengurangi efisiensi anggaran pengadaan kendaraan yang ada, kita tidak bisa untuk tambahan lagi karena kita ketahui bersama memang Kota Serang PAD-nya juga masih kecil, APBD-nya juga masih, sehingga semua kita termasuk kami di Dinas Lingkungan Hidup melakukan efisiensi agar sampah ini bisa nanti dikelolanya di hulu. Di hulu. Ada beberapa nanti kita dengan bersama-sama dengan penggiat lingkungan, dengan masyarakat seluruhan kita nanti bersama-sama, peran masyarakat, peran pemerintah, karena tadi yang disampaikan ini salah siapa gitu, sampah ini yang berseceran di jalan. Tapi kalau nanti semua masyarakat kita, intinya bagaimana kita merubah mindset masyarakat di Kota Serang khususnya bahwa sampah ini bukan menjadi momok, tapi akan menjadikan nilai ekonomis. Nah, kami sedang menggandeng dengan penggiat-penggiat lingkungan itu. Berarti sejauh ini yang sudah dilakukan juga Pak ini terkait pengelolaan sampah, karena kan tidak memungkinkan apabila memang terus-terusan tadi katakanlah bisa sampai luber kalau diibaratkan gelas gitu kan, bisa sampai numpuk terus nih Pak. Nah, terus kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak DLH seperti apa nih Pak untuk penanggulangan dan mungkin pengelolaan sampahnya yang dilakukan, apakah harus dibuat tadi yang memiliki nilai jual atau seperti apa Pak? Nah, ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti kami juga kemarin juga kami telah melakukan bekerjasama dengan kelurahan Pak Lurah Bendung nih ya, dengan masyarakat bagaimana nanti penanganan sampah. Ini yang kami lakukan di Dinas Lingkungan Hidup yang tadi tuh, satu nanti penanganan yang di hilir kita di TPS Cilowong itu kita supaya kurun waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun itu kita sudah habis. Agar kita di sini habis nanti untuk penyimpanan sampah yang baru. Kita di penanganan di hulu, kita juga melakukan dengan pegiat lingkungan, ada sedang diolah, kita punya TPS 3R, kurang lebih di 20 ya, kurang lebih di TPS 3R kita yang ada tersebar di beberapa di 6 kecamatan, cuma yang aktif sekarang ini ada 3. Itu TPS 3R ini yang tadinya kita ada bantuan dari Kementerian PUPR untuk pengolahan sampah, tapi karena memang tadi tuh kita mindsetnya ya, pemikiran masyarakat tuh begitu kita dapat sekarang juga tidak jalan. Tapi itu memang TPS 3 itu tuh bukan di luar tanggung jawab LH, karena Kementerian PUPR menyerahkan kepada kelompok masyarakat ya. Tapi sekarang memang asetnya itu ada yang aset dari Kota Serang, ada juga yang asetnya itu punya masyarakat. Tapi sekarang ini memang yang masih berjalan, yang masih di aset yang punya Kota Serang. Insya Allah nanti kami juga sedang berupaya dengan PUPR bagaimana supaya memang aset ini
diserahkan ke lingkungan hidup, ke Pemkot Serang melalui lingkungan hidup, biar kami pembinaannya juga enak di depan. Kami juga sedang mengolah sampah dulu nih di hilir ya, di hilir. Oh, di hulu, maaf, di hulu. Ini kita kerjasama dengan penggiat lingkungan, karena nanti ada yang kertas bekas seperti koran bekas dan lainnya kita dimanfaatkan menjadi kerajinan, ya kan? Ada yang juga kalau di Serang tuh namanya serbet ya, apa kalau di bahasa ininya yang kain-kain yang ini kita juga dibikin apa namanya menjadi pot bunga, jadi asbak, rokok juga. Nah, ini juga kami sedang melakukan pembinaan dan pembuatan maggot namanya. Maggot ini kalau di kita ini maggot itu sebetulnya kayak lalat. Jadi bibitnya lalat sebetulnya. Itu dia makan sampah, terus aja kita kasih makan sampah, dia terus, kalau bahasa ininya ada semacam belatung itu. Semacam belatung, dia semakin banyak sampah dia semakin banyak. Semakin gemuk. Nah, maggot ini manfaatnya ini untuk makan ternak, pakan ikan, dan pakan-pakan yang lainnya, bukan pakan manusia tapi ya, tapi yang jelas itu nilai kandungan di magotnya. Iya, gizinya itu untuk makan itu bagus, lebih bagus daripada makan kayak jagung kayak itu, Pak. Ini untuk nanti pakan-pakan. Sebetulnya memang kalau kita lihat itu mahal sekilonya, Neng. Maggot itu. Maggot itu mahal. Berapa, Pak? Banyak. Nah, itu 1 kilo itu di angka 100 ribuan kalau sudah itu. Beda jauh makanya gitu dengan pakan ikan yang biasa. Jadi cuma kalau semua masyarakat ini bisa memanfaatkan itu, sampah sebetulnya sederhana. Kita bikin tempat di di tong sampah atau drum, sampah itu kita tampung, tapi sampah organik ya, bukan sampah organik. Bukan ada plastiknya, plastik sudah dipisahkan. Nah, itu sebetulnya nanti ada bibit itunya. Jadi kita ternak maggot itu sebetulnya. Jadi dari mana makannya? Ya dari sampah-sampah itu, sampah rumah tangga aja kasih di ember. Dia nanti dia dimakan sendiri dengan ada sendirinya. Nah, itu nanti ada yang menampung, ada yang beli sebetulnya. Ada, Pak. Ada yang belinya. Nah, nanti kita kapan waktunya di teman-teman ya. Lihat juga di sana nanti yang sedang kita bina di TPS 3R itu, lokasi di Sepang. Nggak jauh, masih di Kota Serang, di sini di Kelurahan Serang, di Sepang di sini. Itu kita sedang produk itu, nanti semua produk kita juga rencana mau mengundang seluruh stakeholder, ada dewan juga nanti ini bulan depan insya Allah kami akan undang supaya bagaimana proses penanganan sampah yang seperti yang itu. Benar seperti apa gitu ya. Nah, itu yang sampah non sampah yang organik ya. Kalau non organik kan seperti plastik ya, kertas. Ini kan yang organik. Berarti nggak bisa dicampur ya, Pak ya? Tidak bisa dicampur. Nah, ini juga harus ada edukasi untuk masyarakat, Pak. Tentunya kan nggak tahu nih apa sih sampah organik, apa sih sampah non organik, gimana sih caranya buat bikin maggot, betul. Nah, itu bentuk kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri terkait itu, apakah sudah ada sosialisasi atau mungkin pemberitahuan untuk masyarakat bahwa sampah itu sebenarnya bisa dibagi untuk tadi 2 macam, organik non organik, terus bisa dimanfaatkan. Apakah ada, Pak? Kami juga memang ada kepala seksi yang satu yang menangani hal itu, ada bank sampah gitu kan, upaya-upayanya itu termasuk juga ada bank sampah. Kita juga sudah terbentuk bank sampah di Kota Serang ini ya, di masing-masing kelurahan juga ada. Itu salah satunya bagaimana untuk pengurangan sampah sehingga sampah ini tidak bisa langsung kita dibuang disimpan, diolah di sana, karena dengan keterbatasan armada kita. Sebetulnya peran masyarakat itu, kalau yang tadi sampaikan salah siapa, kita tidak, yang di perdanya juga. Sebenarnya kami sederhana aja sebetulnya. Masyarakat tuh minta, sudahlah nggak usah repot-repot buang sampah. Dipisahkan aja. Jadi di rumah itu masing-masing kita sudah punya tempat, 2 tempat aja. Jadi sampah yang rumah tangga yang organik, ya kan? Sampah yang langsung, sampah organik itu sampah yang cepat busuk. Ya. Sama non organik itu plastik. Udah dipisahkan aja. Itu peran masyarakat itu aja. Nanti kalau ini nanti kita bisa dimanfaatkan, ini kita angkut oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan sampah yang
non organik ini akan menjadi sampah yang bisa diolah Bisa juga diolah. nanti. Iya, Oke. gitu. Nah, ini masyarakat juga ini bisa mencontoh gitu ya. Iya. Tapi sudah ada ya Pak di Kota Sudah Serang ada, juga. sudah ada, sudah Banyak ada, juga sudah ya, Pak. ada, iya. Baik itu di kelurahannya Iya, ataupun juga iya. pembinaan-pembinaan dari pihak daerah juga begitu Iya, Pak ya? betul, iya. Sudah iya. memberitahu bahwa memang ya ini bisa nih sampah non organik untuk Iya. itu misalkan. Iya. Ini non organik juga untuk itu Untuk itu, gitu. gitu Misalkan nih, kayak iya. kalau Hani sempat nih ya keliling ke beberapa kecamatan di Kota Serang nih Pak. Iya. Jadi kayak di setiap lurah Hani datang ke lurahnya terus kemudian bertanya apakah ada tadi bahkan ada yang punya bank sampah yang benar-benar Iya. aktif sekali Pak. Betul, Aktif betul, sekali betul, gitu. betul. Kemudian juga ada yang memang penanggulangan sampahnya juga apa namanya efisien seperti Iya. ya dipisahkan antara organik dan organik Iya, katanya dan betul. masyarakatnya patuh gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Namun juga masih ada juga yang memang Masih ada, kesadarannya iya. kurang begitu Betul, Pak ya betul, masyarakat betul. juga. Nah, ini kemudian jika melihat itu Pak, di Kota Serang sendiri menurut Bapak apakah masyarakat Kota Serang ini sadar akan hal kebersihan sampah atau mungkin untuk tidak membuang sampah Iya, sembarangan iya. atau dilihat dari Iya. mungkin volume sampahnya atau Iya. dilihat dari apa indikatornya Pak seperti Iya, apa? iya. Eh, saya lihat memang masyarakat Kota Serang sebetulnya belum semuanya menyadari. Oke, belum untuk semuanya itu. menyadari Semua Pak ya. belum menyadari. Oke, kita break lagi boleh Pak ya. Oke, Siap, iya, jangan iya, dilanjutkan nanti Pak. Iya, siap, siap, dilanjutkan siap. nanti pemirsa. Kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan seperti biasa, siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di website www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan masih dengan Pak Roni, tadi kami sudah bahas banyak sekali dan Hani masih punya banyak pertanyaan nih Pak Iya, ya. iya, Kalau kita iya. ngomongin sampah kayaknya Iya, nggak tidak berhenti-berhenti. habis-habis. Tidak Iya, habis-habis iya, gitu Pak ya. iya. Melihat kondisi di Kota Serang Iya. sendiri karena memang kayak pembahasan kita dari untuk Kota Iya. Serang sendiri. Nah, ini Bapak kan tadi juga sempat terpotong nih, mohon maaf nih Pak, Iya. terkait kesadaran masyarakat Iya. mungkin untuk pengelolaan sampah di Kota Serang sendiri. Apakah indikatornya dilihat dari seperti apa? Iya. Kemudian gimana nih? Tadi Bapak bilang bahwa belum semua menyeluruh katanya Iya. masyarakat. Terus kemudian seperti apa nih kondisinya? Iya. Nah, inilah memang peran kita sebagai pemerintah, saya juga kepada Pak Camat, Pak Lurah ya, karena beliau adalah punya sebagai pemimpin wilayah yang punya otoritas Baik. bahwa bisa menggerakkan masyarakat itu, ini agar selalu diberikan edukasi ya, kesadaran masyarakat bahwa sampah itu kita dibuang pada tempatnya agar benar-benar pengolahan sampahnya yang baik. Baik.
peran masyarakat adalah kita juga dari pemerintah nggak terlalu repot-repotan, sebetulnya nggak terlalu dituntut yang lebih banyak. Sudah memilah sampahnya saja. Itu yang kami harapkan, itu sudah menyangkut adalah peran masyarakat terhadap kebersihan. Itu sebetulnya yang itu masyarakat itu. Memang ya mohon maaf, memang kita masyarakat Kota Serang mungkin ya kita di 75%-nya lah masih belum menyadari, masih menganggap bahwa sampah itu menjadi permasalahan, menjadi momok gitu ya, sehingga kita belum bisa mengolah itu. Padahal memang yang tadi saya sampaikan, kalau memang kita sudah tahu bahwa sampah itu memang menjadi nilai ekonomis, itu semua ini, karena kalau sampah ini kita kelola, kalau batu bara itu akan habis dengan sendirinya, ya, atau misalnya minyak juga, sumber daya alam dari minyak akan habis, batu semuanya habis. Tapi kalau sampah ini sepanjang dunia belum kiamat, karena memang nanti penduduknya semakin banyak sampahnya. Nah, ini juga menjadi nilai ekonomis dan menjadi pemasukan devisa negara sebetulnya. Nah, itu karena yang tadi sampaikan di awal, bahwa sampah akan kita olah menjadi karbon aktif, menjadi pupuk cair. Kita juga masyarakat, petani, nanti kita kerjasama dengan petani menggunakan karbon aktif, pupuk cair, kompos, itu akan menjadi nilai ekonomis, sehingga kita tidak perlu memberi pupuk yang kimia lagi. Sebetulnya kita kembalikan tanah kesuburan kita yang awalnya memang tanah kita tidak subur dan sekarang menjadi karena sudah tercemar oleh kimia, dikembalikan lagi tanah itu dengan sekarang kita olah dari sampah ini, terutama juga untuk pertanian bisa menjadi pupuk ya, menjadi pupuk. Kembali lahan kita akan menjadi subur lagi. Sebetulnya itu. Berarti itu kembali lagi ke masyarakat. Ya, kembali kepada masyarakat lagi. Iya, tanggung jawab masyarakat. Sejauh mana nanti masyarakat ini kepedulian terhadap sampah. Ya, ini kita sudah jelas kalau di Kota Serang kita sudah diatur, baik Perda tentang K3, juga tentang Perda tentang pengolahan sampah. Tanggung jawab peran masyarakat itu di dalam Perda pengolahan sampah juga, masyarakat sudah punya kewajiban untuk memilah sampah di situ. Itu sudah jelas. Kalau kita memang Perda ini kan, Perda itu ada sanksinya sebetulnya. Cuma kita belum diterapkan aja sanksinya, yang melanggar bagaimana yang membuang sampah sembarangan. Sanksinya ada dendanya, ada denda kurungan dan ada denda administrasi. Itu yang ya bahkan kan? membuang sampah sembarangan. sembarangan. Yang buang sampah sembarangan. Nah, inilah yang belum kita terapkan. Kalau itu kita terapkan, sebetulnya bisa disiplin. Ya, sekarang misalnya contoh kayak kita sedang di saat sekarang ini kan sedang ada COVID-19, ya kan. Sekarang masyarakat suruh pakai, ya, ngikuti protokol kesehatan. Itu malah belum diatur oleh Perda, ya. Iya. Baru kita perwal, misalnya kalau di tingkat provinsi baru pergub. Kita sudah itu belum ada undang-undang. Itu sudah dikenakan sanksi denda. Ada, kalau di Jakarta kan sudah 250.000, kan di kita juga 100.000, ya kan. Ada sanksi denda push up dan sebagainya. Coba juga kalau kita nanti ke depan misalnya Perda tentang K3 kita terapkan, masyarakat disiplin, masyarakat, insya Allah masyarakat juga akan mengikuti sebetulnya itu. Jadi jangan sampai kita memang membuat peraturan yang biayanya mahal, biayanya besar, tapi kita tidak dijalankan, tidak difungsikan. Itu sangat sayang. Jadi uangnya kan uang negara juga, uang masyarakat juga kan. Jadi buat itu ya kita bikin produk-produk hukum itu, ya itu sebetulnya. Kita supaya memberikan edukasi kepada masyarakat, sadar masyarakat bagaimana pentingnya masyarakat di dalam penanganan sampah itu. Oke. Bapak tadi katakan juga bahwa memang kesadaran masyarakat di Kota Serang masih kurang ya Pak ya. Masih rendah juga, masih kurang juga. Walaupun tadi ya 70%-nya kurang lah, belum paham gitu untuk pengelolaan sampah betul. apa. Kemudian upaya yang dilakukan pihak DLH nih Pak untuk penanggulangan itu agar masyarakat juga mengerti dan juga paham seperti apa Pak? Nah, kami dari secara bertahap mulai dari tahun 2012 sampai tahun sekarang 2020, terus kami selalu memberikan melalui pertemuan-pertemuan, kita selalu kepada masyarakat
peran pentingnya masyarakat bahwa sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, terus kita upaya-upaya itu kita lakukan melalui sosialisasi, kerjasama dengan pihak kelurahan, kerjasama dengan tim penggerak PKK, dengan organisasi-organisasi kemasyarakat yang lain, bahwa memang pentingnya kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oke. Ya. Tapi apakah ada dampak signifikannya Pak kepada masyarakat? Ya, dampaknya ada. Ya, sedikit memang demi sedikit kita Pelan-pelan sudah ada gitu ya? perubahannya. Oke. Tadinya kan luar biasa. Oke. Artinya itu. Tapi sekarang dengan selalu kita akan selalu mendorong, yang terpenting sekarang kami melakukan actionnya ini nanti dengan supaya, kalau kemarin kan kita sosialisasi, tapi kita langsung dengan praktek nih nanti ini di Oke. 2020 ini, 2020, 2021 dan seterusnya, kami melakukan prakteknya dengan masyarakat bahwa ini loh pengolahan sampahnya seperti ini, sehingga nanti masyarakat tidak cuma mendengarkan tapi langsung praktek di lapangannya. Ini loh penanganan sampah, ini hasilnya nanti, ini kalau hasil ini nanti yang belinya, ini yang menampungnya, ini yang akan menjadi seperti itu nanti ke depannya. Oke, baik. Ini melihat masih banyaknya sampah Pak di Kota Serang, dan karena memang kesadaran masyarakat juga ini masih belum terlalu sadar gitu Pak ya, betul, melihat betul, itu. Nah, ini Bapak dari pihak DLH sendiri gitu melihat bahwa apakah memang sulit untuk mengelola itu gitu, atau mungkin dari sisi apa ya, karena memang masyarakatnya sulit untuk sadar, dan juga padahal sudah ada upaya nih misalnya, kan udah upaya nih ya di pihak DLH sendiri, upaya itu terus dilakukan kan Pak, terus kayak kita setiap lakukan. tahunnya memang ya siapa sih yang nggak pengen kotanya bersih, Iya, betul, ya, betul, Pak, siapa betul. sih yang nggak Iya, pengen iya, kotanya iya. juga Iya. bebas sampah Iya, gitu, iya. ya bahkan ada ya, ini pernah baca berita juga di daerah lain gitu Pak ya, Iya. itu sampai yang membuang sampah benar-benar memang yang terlihat pun itu bakal Betul, didenda gitu, betul. didenda gitu. Nah itu kan di Serang belum bisa diterapkan Iya, ya Pak benar. ya, karena memang yang kita ketahui, aduh masih banyak lah gitu Iya. Pak ya. Ini juga perlu adanya kerja keras bersama Betul, betul, gitu. betul. Pemerintah, Iya. masyarakat, stakeholder terkait juga ini harus sama-sama arungi gitu Pak ya. Betul, Untuk betul. menjadikan Kota Serang jadi lebih bersih lagi. Nah melihat itu Pak, sesulit apa sih Pak ini untuk pengelolaan sampah, kira-kira apa hambatan yang dirasakan dari pihak DLH sendiri Pak? Ya, lagi-lagi kami sih sebetulnya belum juga sepenuhnya menyalahkan kepada masyarakat ya. Artinya kita bagaimana dari diri kita dulu, bagaimana diri kita ini harus bersih. Baik. Pemerintah kita jangan mendorong, masyarakat bersih, harus bersih, kita sendiri belum. Ya, kami harapkan memang terutama dari lingkungan kantor kita sendiri dulu, ya kan? Lingkungan kantor kita harus bersih, ya kan? Harus sudah siapkan ini buat tong sampah organik, ini sampahnya. Jadi membuang sampahnya sudah, kita harus memberikan contoh kepada masyarakat dulu. Nah, sehingga nanti masyarakat akan akan meniru gitu. Jadi sebetulnya harus dari diri kita dulu sebetulnya. Iya, terutama juga ya yang punya kebijakan ya, misalnya di bawah juga ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Pak Camat. Ya, mereka ini dulu yang memberi contoh, memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Jadi jangan mereka harus bersih, lah kitanya tidur aja gitu kan. Nah, ini yang kita ini. Jadi ya dibilang sulit juga memang kita masyarakat belum begitu sulit. Kalau memang kita masyarakat itu selalu terus diberikan contoh yang baik oleh kita, terutama oleh yang punya kebijakan, insya Allah nanti masyarakat ada. Di samping itu juga memang untuk penanganan sampah itu tidak sedikit memerlukan biaya yang harus kita keluarkan sebetulnya kan. Penanganan sampah itu memang kita juga harus didorong dengan anggaran yang memadai. Jadi jangan sampai kita ini harus bersih tapi tidak didukung dengan anggaran yang, nah itu sebetulnya masih ada kendala-kendala juga yang terkait dengan masalah penanganan sampah itu di antaranya itu. Kendala-kendala tersebut Pak yang memang misalkan dimiliki memang dirasakan oleh pihak dari DLH sendiri. Iya, betul. Kendala-kendalanya seperti apa Pak? Ya, termasuk yang pertama memang kalau kita permasalahannya itu kan satu memang di armada juga angkutan ya kan, di sisi anggaran ya kan, belum kita memadai. Karena kenapa? Memang kita perlu untuk memberikan contoh kepada masyarakat itu, kita juga harus yang kembali harus dari kita dulu, sudah harus dipersiapkan dulu. Ini tempat sampahnya di sini, jadi sehingga masyarakat juga tidak akan membuang sampah sembarangan. Kenapa memang masyarakat membuang sampah sembarang? Karena memang kita juga belum
bisa menyiapkan tempat-tempat sampahnya, itu yang harus kita siapkan. Baik. Ya kan. Nah ini memang kita dengan keterbatasan anggaran yang ada di Kota Serang itu hambatannya, Neng. Jadi Hambatannya untuk itu ya. masalah itu juga, Oke. karena memang kita sudah sebetulnya harusnya satu di Kota Serang ini diperkirakan 450 TPS yang harus kita siapkan sebetulnya. Harusnya bukan untuk 90 bukan TPS. 90. Kalau 90 kan cuma yang ada sekarang. Oke. Ya kan? Karena berapa itu sampah yang ada kita kan, kalau satu sampah itu satu ini muat 6 kubik, Iya, 6 meter kubik. 6 meter kubik. Ya, ini sampah ini kita diangkat 1650 meter kubik. Kalau kita dibagi 6 kubik sudah berapa TPS yang harus kita siapkan. Iya, Pak. Makanya memang kami rencana ke depan itu bagaimana kita penanganan sampah itu di hulunya sudah harus kita tangani bersama-sama dengan masyarakat. Oke. Ya, artinya penggiat lingkungan semuanya kita harus bergerak bersama-sama untuk penanganan permasalahan sampah itu. Itu harus bersama-sama. Iya, harus ya, bersama-sama, Pak, harus ya, bersama-sama, gitu. iya. Nah, ini juga masih terkait tentang yang tadi Bapak sudah sempat singgung juga, Iya. itu terkait sampah di TPS Cilowong ya, Pak. Iya, betul. Namanya. Tadi kan juga ada timbunan-timbunan. Iya, ada timbunan. Timbunan-timbunannya gitu. Nah, melihat kondisi kan pasti setiap tahunnya akan meningkat nih, Pak. Ya kan, yang katakanlah Bapak tadi masyarakatnya juga semakin banyak. Iya. Sampah juga ini semakin banyak juga. Nah, otomatis kan itu semakin lama Iya. semakin nimbun juga, Iya. takutnya nanti Iya. kejadian lagi Iya. yang tidak diinginkan gitu. Iya. Ya amit-amit ya Pak Betul, ya. betul, Jangan yang sampai betul. gitu Iya. tidak ada yang mau Iya. gitu jika Iya. memang itu bisa terjadi gitu, Iya. sampai terjadi. Tapi Iya. ini antisipasi loh. Iya. Bentuk antisipasinya seperti Iya. apa? Kemudian ditakutkan kembali kan adanya bencana tadi Bapak Iya. juga sudah sebutkan Iya. bahwa sempat pernah ada yang tertimbun juga. Bahkan alat berat Iya. juga tertimbun Betul, betul. gitu. Nah, kan pasti melihat nanti beberapa tahun ke depan Iya. itu akan menjadi seperti apa tuh Iya. TPS Cilowong Pak Iya. apabila memang tidak ditangani Betul. dengan benar, Iya. Pak. Iya. Nah ini juga sangat menarik, Neng, terkait dengan tadi kita ada penanganan tuh ada timbulan dan ada timbunan ya. Oke. Timbunan yang kami yang ada di Cilowong ini rencana di tahun 2021 kita melakukan kerjasama dengan PT HSN. PT itu HSN itu PT Hapus Nusantara. Hapus Nusantara. PT Hapus Sampah Nusantara yang dari Jakarta ini yang akan menangani timbunan yang ada di Cilowong gitu, Neng. Karena kita punya, kalau memang tidak ditangani, tidak dikelola di sana, otomatis kita lahan ini akan berkurang karena setiap hari kita Kabupaten Serang, kita di TPS Cilowong ini kita semi regional sebetulnya. Semi regional, Iya, oke. semi regional. Kita ada sampah yang dari Kabupaten Serang, Juga, Pak? disimpannya di Di situ. situ, Oh. ya di Cilowong juga. Jadi sampah kita yang satu hari dari Kota Serang 850 meter kubik, Oke. setiap hari di Cilowong itu yang sudah terdata itu 1150 meter kubik yang setiap hari datang ke Cilowong. Oke. Itu 850 dari sampah Kota Serang, sisanya dari Kabupaten. Kabupaten Serang. Juga. Itu yang sudah ada Cilowong. Nah, otomatis ini kalau tidak ditangani kita akan menimbulkan masalah. Iya, Pak. Kayak kemarin kita di awal tahun 2019 kita terkena musibah longsor gitu kan. Karena sudah tidak sudah overload sebetulnya, iya, sudah betul, harus Pak, ini. sebetulnya, Kita Pak. nambah juga sudah tidak bisa, masyarakat nggak bisa nambah lagi. Walaupun dibeli nggak bisa, ya secara otomatis kita sampah ini harus kita tangani. Kalau mudah-mudahan kita Pak unsur pimpinan kita nanti bisa, kami sudah sampaikan kajiannya kepada pimpinan kita, mudah-mudahan pimpinan kita Pak Wali Kota dengan pihak Dewan ya sudah bisa akan meloloskan kerjasama itu. Oke. Sehingga nanti penanganan yang di hilir di TPS Cilowong kita bisa teratasi. Jadi kita tidak beli lahan lagi, tapi lahan yang ada selalu kita olah, kita manfaatnya banyak. Gitu, Pak. Jadi di hulu nanti kita ditangani dengan penggiat lingkungan hidup. Baik. Kita dengan masyarakat semuanya ditangani dengan cara TPS 3R itu ya kan diolah di hulu, di hilir kita tangani. Baik. Juga kita diolah dengan ini akan menjadikan kompos, menjadi pupuk cair dan juga menjadi karbon aktif yang sampah yang sekarang ini sudah kurang lebih di angka 4 juta Sekarang sampah. iya meter kubik yang kita sudah ada 4 di juta TPS meter. Cilowong itu, Neng. Iya. Jadi itu sudah harus kita tangani. Sampah itu kalau kita tidak tangani ya nanti justru permasalahannya sekarang ini kalau sudah di musim
hujan, kami sudah deg-degan Pak, itu Neng. Jadi deg-degan kita ini, waduh bagaimana kita longsor dan sebagainya. Itu. Jadi kita selalu yang ngeri-ngeri. Sedap kalau sudah musim hujan begini. Kita khawatir kayak kemarin, makanya kalau hujan malam kita selalu sudah waspada, waspada, waspada. Kami di tingkat di sana di TPS Cilowong ada petugas kita namanya UPT Mengelola Sampah. Ada. Jadi kita di sana selalu monitor terus kalau sudah ada hujan itu Neng. Waspada, harus bagaimana kita harus agak sedikit menjauh supaya nanti takut kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, berarti tadi harus ada kerjasama juga dengan Iya. Hapus PT Hapus Nusantara. PT Hapus Nusantara ya. Sampah Hapus Nusantara, gitu ya. Ini insya Allah akan direalisasikan tahun ini gitu Pak. Insya Allah tahun 2021 ya. Oke. Nah, sekarang kita sedang jajagi permasalahan untuk kerjasamanya, baik. tapi mudah-mudahan 2021 sudah terrealisasi. Amin, Walaupun amin, memang sudah mesinnya kita sudah dari Januari 2020 kita sudah simpan mesin di sana, uji coba di sana, mesinnya sudah ada 2 di sana dan sekarang kita mau ada 4, kita sudah uji coba di sana, jadi sudah dikurangi sedikit-sedikit. Oke, berarti semoga nih Iya. bisa ya terlaksana Amin. gitu Pak ya 2021 biar Amin. nanti Iya. bisa berkurang juga Amin. tuh sampai 4 Amin. juta ya, Iya, berarti tidak betul, menyangka betul. Pak. Iya. 4 Itu juta sudah 4 gitu. juta mil Oke, kubik. ini pengen pertanyaan dulu itu Iya. sebelum closing Pak. Iya. Mungkin karena ya Allah waktu nggak terasa Nggak nih, terasa, Pak. betul. Udah 1 jam aja, Iya. tapi Anda juga baru kepikiran sekarang. Iya. Sampah boleh dibakar nggak sih Pak? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, Pak. Oke, Itu nggak boleh pemirsa. nggak boleh. Kita nanti kena sanksi. Kena Sebetulnya sanksi. nggak boleh. Oh, Iya. nggak boleh juga Masih dibakar. mending nanti kita sampah itu jangan dibakar. Kita bikin lubang aja, ya kita Timbun. tanam, kita timbun. Tapi plastiknya diambil dulu. Tapi yang plastik Plastiknya. jangan. Ya, plastiknya diambil dulu, dipisahkan di tempat yang lain, apakah memang disimpan di karung apa di mana. Sampah yang itu jangan dibakar. Bikin kolam, bikin sumur, simpun itu. Gitu. Oke. Itu penanganan yang lebih efektif. Iya. Seperti itu ya? Nah, nanti itu juga pupuknya bisa timbunannya Bisa itu timbunan. Oke, bisa jadi bisa pupuk. diambil lagi Iya. pupuk. Oke. Kan kita di rumah kan punya tanaman. Ini kita Baik, bisa itu. daripada dibakar dan Iya. karena itu nggak boleh kena denda Iya. juga, mendingan Mendingan ditimbun aja ditimbun Pak ya. aja. Oke, luar biasa. Oke, sebelum closing Bapak Iya. Ani ingin tahu mungkin ke depan ini Iya. bukan Bapak ya sebelum aku perwakilan Iya. dari DLH lah ya Iya. Pak. Harapannya seperti apa Iya. nih terkait sampah dan Iya. penanganan sampahnya Iya. seperti apa? Di sini Pak. Ya, kami mengharap kepada seluruh masyarakat Kota Serang khususnya manfaatkan sampah tersebut menjadi sampah yang bernilai ekonomis. Harapan saya ke depan sampah yang sekarang menjadi masalah, menjadi momok, ke depan kita sudah tidak ada masalah dengan sampah, baunya hilang. Insya Allah kami juga sedang memproduk sampah ini akan menghilangkan bau busuk, itu juga akan hilang. Jadi masyarakat, sampah ini kita pergunakan baik karena ini sampah ini adalah anugerah juga kalau menurut kita ya. Kalau kita nanti kita olah bersama-sama, kalau nanti masyarakat kurang begitu paham bagaimana cara mengolah sampahnya, silakan datang ke Dinas Lingkungan Hidup ya untuk konsultasi masalah sampah. Juga tidak lepas dari peran aktif Pak Camat, Pak Lurah, ya, Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, seluruh organisasi masyarakat. Mari kita sama-sama jangan dipusingkan dengan sampah, tapi bagaimana sampah itu akan menjadi nilai ekonomis, menjadi uang untuk kita semuanya. Oke, Iya. baik. Itu harapannya ke depannya Harapan Pak ya, ke depannya. pasti. Nah, kira-kira ini ada pesan atau mungkin yang ingin disampaikan untuk Iya. masyarakat Iya. dan juga pemerintah terkait, terutama juga ini terkait pengelolaan sampah. Iya. Apa Pak pesannya kira-kira Pak? Ya, ya tadi kita sampaikan pesan kembali lagi kepada masyarakat, sampah, mari kita pisahkan sampah itu mana sampah organik, mana sampah non organik. Baik. Sampah yang non organik, sampah yang kita tidak bisa itu kita nanti insya Allah nanti kami yang akan ambil. Baik. Ya Pak. Tapi sampah organik kita itu kan cepat larut, ya. Kita cepat larut itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Jadi semua kita kerjasama. Tadi lagi kita kembali Pak, mohon maaf Pak Camat, Pak Lurah dan Pak RT, Pak RW semuanya, berilah kepada masyarakat contoh yang baik bagaimana kita pengelolaan sampah yang baik. Apalagi kita di saat sekarang ini di pandemi COVID-19 ini juga ada kaitannya, ada menyangkut. Karena kan kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita juga nyaman, insya Allah yang namanya virus yang semua itu akan hilang, dia akan takut
kalau kita lingkungan kita bersih, Bersih. semuanya. Iya. Oke, baik. Sebelum Iya. menutup Pak, satu lagi Iya. ingin tahu closing statement kira-kira untuk pemirsa Sultan TV di rumah atau kata-kata bijak yang ingin disampaikan Pak. Terakhir Pak, Iya. silakan. Orang yang bijak ya adalah mengolah sampah dengan baik. Oke, Iya. siap. Iya. Ada lagi Pak? Ya sudah itu. Cukup Yang penting ya? kita semangat, Siap. aja kendor. Baik, oke, luar biasa hari ini perbincangan kita Bapak. Hadi sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Pak, Insya tapi Allah kita nanti- bisa ngobrol iya, lagi nanti nanti Pak, kita ya. bisa ngobrol, Barangkali juga iya, nanti sharing kita lagi. diundang lagi ke Ya, sini. insya Allah siap Barangkali nanti Pak kita. Kadis juga bisa Insya Allah nanti hadir, Pak Kadis insya bisa Allah ya Pak ya. sampaikan, ya. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama, Hadi Neng. ucapkan Iya, sehat terus. Amin, amin. Semangat terus Amin, selalu. amin, iya. Semoga ini harapan-harapannya juga bisa Iya. terkabul Iya, nanti amin. ya Pak ya, bisa Iya. terlaksana juga. Semoga hari ini Iya. juga kita sharing-sharing bisa bermanfaat untuk pemirsa Ya, Sultan TV amin. di Kita rumah. juga terakhir sedikit lagi mohon Boleh, maaf Bunda. kepada seluruh masyarakat Kota Serang apabila kami dari Dinas Lingkungan Hidup belum bisa melayani dengan secara memuaskan. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Serang. Baik. Tapi kami terus akan berupaya melayani masyarakat secara optimal, Secara dengan baik kepada Baik, masyarakat. baik, Iya. baik, baik. Nah, mungkin ini juga Bapak sebenarnya ini apa namanya? Melihat kondisi apa namanya sampah gitu kan yang kita Iya. harus kerjasama tadi juga Betul. kan sesuai dengan tema Pak. Iya, betul. Temanya kan mengenai tadi sampah masih Salah- bertebaran salah iya, siapa, salah gitu siapa, kan. Nah, gitu, ini iya. kan terkait ini kan Iya. harus adanya kerjasama bukan Harus salah kerjasama. siapa-siapa. Tidak ada salah Gitu. siapa-siapa. Oke, Tidak ada baik. salah masyarakat, Oke, tidak baik salah. pemirsa, itu juga penutup dari Iya. Hadi juga Iya. bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa. Tapi kita harus sama-sama. Harus sama-sama. berperan. Gitu. Oke, Seluruh elemen masyarakat. Dengan pemerintah. Stakeholder Iya, juga stakeholder yang gitu ada. kan harus Iya. bersama-sama. Terima kasih Bapak Hadi ucapkan. Sama-sama, Neng, Kembali lagi sama-sama. Amin. dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV di rumah juga Iya. sudah saksikan bincang hari ini edisi hari Jumat hari ini, dan tentu saja jangan lupa terus saksikan bincang hari ini pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata juga saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber saya hari ini Bapak Roni, Iya. kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.